Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Padang, sesi 154, Selasa pagi jam 7 sampai jam 8.40 dengan dosen pengampu Dr. Afdal SPD MPD. Pada hari ini kami dari kelompok 10 akan coba menyampaikan materi dengan tema motivasi dalam belajar. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok 10 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Budiman Tanjung, yang kedua ada Jeffrey Yunedi, yang ketiga ada Raihan Ramadan, yang keempat ada Restika Amanda. Motivasi dalam belajar. Kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya saja, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Tentu kita paham jika tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Namun, untuk mewujudkan tujuan itu, banyak tantangan yang harus dilewati. Ada banyak alasan mengapa pendidikan di negeri ini tidak berjalan sesuai rencana. Salah satunya adalah banyaknya bakat anak didik yang tidak berkembang. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi. Salah satu alasannya adalah karena tidak diperolehnya motivasi yang tepat untuk anak-anak didik kita. Dalam tema motivasi dalam belajar ini, kami akan membahas 4 subtema. Di antaranya adalah pengertian motivasi, fungsi motivasi, teori-teori motivasi, serta upaya sebagai seorang guru. Yang pertama adalah pengertian dari motivasi. Menurut MC Combs 1991, motivasi belajar adalah kemampuan internal yang terbentuk secara alami, yang dapat ditingkatkan atau dipelihara melalui kegiatan yang memberikan dukungan, memberikan kesempatan untuk memilih kegiatan, memberikan tanggung jawab untuk mengontrol proses belajar yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Serta menurut Winkel 2003, motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Selanjutnya kita lihat fungsi dari motivasi. Fungsi motivasi menurut Sadir Mana 2007 poin 85. Yang pertama, poin A adalah mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap. Poin B, menentukan arah perbuatan. Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang poin C, menyeleksi perbuatan. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya adalah fungsi motivasi. Yang poin A, fungsi motivasi menurut Hamalik. Poin A adalah mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Dari fungsi ini, kita dapat mengetahui bahwasanya sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan, bagi siswa-siswi, motivasi untuk menggunakan jilbab contohnya
akan mendorong seorang siswi untuk senantiasa menjalankan ajaran dan tuntutan agama Islam atau agama yang dianutnya dalam aktivitas sehari-hari, baik di sekolah atau di rumah. Itu semua sebagai bukti keberhasilan proses pendidikan dalam segi pendidikan agama Islam, yang pada akhirnya merupakan pencapaian dari tujuan pendidikan nasional. Contoh kedua, di poin B, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Pada hal ini telah dijelaskan sebagaimana bahwasanya tujuan pendidikan di Indonesia diantaranya sebagai terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa. Dengan demikian, motivasi untuk menggunakan hijab berkaitan erat dengan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, dan menjalankan ajaran agama merupakan bukti ketakwaan. Yang poin C, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Motivasi penting artinya sangat menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan dan tepat untuk mencapai tujuan. Dengan motivasi ini akan mengarahkan langkahnya untuk berlaku sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Teori-teori motivasi dalam belajar. 1. Teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow pada intinya berkisaran pada pendapat bahwa manusia itu mempunyai tingkatan kebutuhan terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Yang kelima, aktualisasi diri, artinya tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan yang nyata. Sedangkan teori menurut M.C. Celan, yaitu teori kebutuhan berprestasi. Menurut M.C. Celan, karakteristik orang yang berprestasi tinggi memiliki 3 ciri umum, yaitu yang pertama, sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. Yang kedua, menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain seperti kemujuran. Yang ketiga, menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Yang ketiga, teori Clayton-Alderfer. Teori ini dikenal dengan akronim IRG. Akronim IRG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah. E adalah existence atau kebutuhan akan eksistensi. R, relatedness, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain. Dan G atau growth adalah kebutuhan akan pertumbuhan. Teori yang keempat adalah teori Herzberg atau teori 2 faktor. Teori ini terdiri dari 2 faktor, yaitu teori yang pertama, faktor motivasional, ialah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Yang kedua adalah faktor higien atau pemeliharaan, ialah faktor-faktor yang bersifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah teori penetapan tujuan. Menurut Edwin Love, mengemukakan ada beberapa tujuan mekanisme motivasional, yakni A. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. Yang B.
tujuan-tujuan mengatur upaya. Yang C, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Yang D, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Selanjutnya adalah upaya guru untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan motivasi dalam belajar diantaranya adalah menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik. Yang B atau yang kedua, memberikan hadiah. Yang ketiga, saingan atau kompetisi atau berkompetisi dalam sebuah kegiatan. Yang keempat adalah pujian, memberikan pujian kepada peserta didik contohnya. Yang kelima adalah punishment ataupun hukuman. Yang keenam, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Yang ketujuh, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Yang kedelapan, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. Yang kesembilan, menggunakan metode yang bervariasi atau tidak monoton. Dan yang kesepuluh, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan. Itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan motivasi dalam belajar. Lebih dan kurang, kami dari kelompok 10 mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.